Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita lakukan pengecekan pengaturan jaringan, yakni pada Debian kita menggunakan dua adaptor. Adaptor pertama terbridge yang menyambung ke arah WiFi dan adaptor kedua menggunakan jaringan internal. Sementara untuk Windows XP kita gunakan satu adaptor, yakni jaringan internal saja. Setelah itu kita langsung masuk ke Debian. Lalu kita cek IP address nano/etc/network/interface. Untuk ETH0 kita gunakan IP address DHCP karena tersambung langsung dengan internet, dan untuk ETH1 kita gunakan IP statik yang nantinya akan disambungkan dengan klien, yakni Windows XP dengan IP 192.168.5.1 untuk ETH1. Kemudian setelah itu kita klik apt get update untuk melakukan pengecekan disk pada Debian yang kita gunakan. Kita tunggu prosesnya karena agak cukup memakan waktu. Setelah itu kita lakukan penginstalan Squid, yakni apt get install Squid. Kita enter dan hasilnya untuk penginstalan Squid kita gunakan DVD2, dan jika muncul seperti ini kita tambahkan terlebih dahulu DVD2 nya, dan jangan lupa apt cd-rom add agar DVD2 bisa terdeteksi terlebih dahulu. Kemudian klik Y, kemudian apt get install Squid, lalu klik Y dan kita tunggu prosesnya. Kemudian setelah setelah terinstall, kita cek dpkg main L Squid, L nya huruf kapital. Kita melihat direktori pada Squid. Setelah itu kita buka konfigurasi Squid nya, yakni nano nano/etc/squid/squid.conf. Kemudian Ctrl W untuk mencari kata insert. Di sini kita akan mencari kata insert terlebih dahulu. Setelah itu enter, dan di bawah insert kita tambahkan visible underscore hostname, dan tambahkan hostname yakni Arlindo. Saya gunakan nama Debian saya sendiri. Kemudian Ctrl X, Y, lalu Squid main Z. Setelah berjalan kembali, kita buka konfigurasi Squid-nya, nano/etc/squid/squid.conf.
Kembali kita cari kata insert tadi dengan Ctrl W, lalu enter. Di bawah visible hostname kita tambahkan lagi, yakni ACL spasi jaringanku spasi SLC Untuk SLC kita akan menggunakan network dari IP Debian yang menyambung ke Windows XP, yakni 192.168.5.0/. Dua lima lima titik 255.255.0. Kemudian di bawahnya kita tambahkan lagi ACL blok SLC 192.168.5.254. Ini adalah IP dari Windows XP. Perlu diingat, ini adalah IP dari Windows XP. Kita cek terlebih dahulu IP Windows XP-nya pada control panel, network connection, local area connection, property, lalu IP. Ya, IP-nya kita cek sudah sama. Dan untuk DNS-nya bisa diganti ke 8888. Kemudian jika sudah dicek, kembali lagi ke Debian dan tambahkan /. Ini 255.255.255.255. Di sini menggunakan 255 4 kali karena sesuai perintah dari tugasnya. Kemudian tambahkan lagi di bawahnya http://access allow jaringanku tanda seru blok. Kemudian Ctrl X lalu Y lalu enter, dan kita akan service squid restart. Kemudian jika sudah, kita akan melakukan pengecekan pada Internet Explorer. Kemudian pada kita delete browsing data terlebih dahulu. Kemudian tools, internet option, tab connection, lalu kita pilih run setting.
dan centang bagian use a proxy server, dan IP address-nya menggunakan IP dari Debian, dan portnya 3128 yang merupakan port dari proxy server. Lalu oke. Jika sudah, langsung saja oke. Kemudian kita cek langsung. Dan hasilnya ya, hasilnya tetap, karena ini memang tadi sudah pada tahap itu sudah diganti, dan hasilnya tetap seperti ini, dan ada notif access denied. Kita coba sekali lagi. Kita buka Facebook dan hasilnya access denied by Arlindo. Artinya Squid sudah berhasil berjalan. Kemudian kita berlanjut di praktikum kedua, yakni menambahkan password. Tambah klik ht passwd spasi /etc/squid/ password, kemudian Arlindo, yakni nama dari Squid kalian tadi. Kemudian isikan passwordnya. Jika sudah enter, kemudian isi ulang. Dan password sudah berhasil ditambahkan. Setelah itu kita masuk lagi ke konfigurasi Squidnya, yakni nano/etc/squid/squid.conf. Kemudian kita Ctrl W lagi untuk mencari kata insert. Lalu di antara visible dan juga ACL jaringanku kita tambahkan lagi. Kita tambahkan di bawah ya, kita tambahkan di bawah visible di atas ACL jaringanku. Kita tambahkan out underscore param spasi basic spasi program spasi /usl /lib /squid /njsa underscore out.
spasi slash etc slash quit slash password. Konfigurasi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi kesalahan sedikit pun. Tambahkan lagi di bawahnya out underscore pam spasi basic spasi children spasi 5. Kita lihat dulu apakah ada yang salah atau tidak. Kemudian kita tambahkan lagi out underscore pam spasi basic spasi realm proxy server ku proxy serverku. Kita tambahkan untuk kata-kata ini sesuai tugas instruksi. Kita tambahkan lagi di bawahnya out underscore pam spasi basic spasi credentials ttl 2 host. Jangan keburu-buru, kita lakukan secara pelan-pelan saja. Kemudian tambahkan lagi di bawahnya yakni ACL passwd proxy underscore out required huruf kapital semua. Kita cek dari atas sampai bawah apakah ada yang salah, karena jika terjadi sedikit kesalahan akan sangat fatal dan konfigurasi tidak dapat berjalan. Pada http underscore access kita tambahkan passwd setelah kata jaringanku dan sebelum tanda seru blok. Ini untuk memfungsikan password yang telah kita buat tadi. Kemudian Ctrl X Y lalu service quit restart. Kita tunggu prosesnya. Setelah berhasil di restart, kita akan melakukan pengecekan. Pada Windows XP kita start, kemudian kita ke Internet Explorer dan ya muncul untuk autentikasi username dan password yang telah kita buat tadi.
Untuk username kita isikan username kita Arwindo dan password kita isi password yang telah kita buat tadi. Kemudian klik OK dan hasilnya berhasil login. Autentikasi password sudah muncul dan kita berhasil login. Artinya password telah berhasil. Selanjutnya kita tambahkan transparent proxy. Kita klik start. Kita buka untuk Internet Explorer-nya. Di sini kita akan mengubah settingan proxy server pada Internet Explorer. Kita klik tools, Internet option, kemudian tab connection, lalu run setting. Di sini untuk centangnya kita hilangkan saja. Artinya kita tidak menggunakan settingan proxy server pada web ini. Kita lihat apakah kita tetap bisa mengakses. Mohon maaf, apakah kita tetap bisa mengeblok tanpa menggunakan settingan proxy server. Dan internet sudah kembali normal karena proxy server sudah dimatikan tadi pada settingan. Kemudian kita beralih ke Debian lagi. Kemudian kita akan buka konfigurasi squidnya lagi, yakni nano/etc/squid/squid.conf. Kemudian kita akan cari kata insert lagi. Ctrl+V, insert, kemudian enter. Lalu di antara visible hostname dan juga out param kita tambahkan lagi http underscore port 3128 transparent. Kemudian di bawahnya http underscore port 80 vhost Ctrl X kemudian Y. 3128 adalah port default dari proxy-nya. Kemudian kita service quit restart dan tunggu. Setelah berhasil di restart, selanjutnya kita akan masuk pada rc.local. Dengan perintah nano/etc/rc.local. Lalu di bawah IP tables kita tambahkan lagi
IP tables maintained min a pre-routing spasi min i spasi ETH1 spasi min p spasi TJP spasi / deport spasi 80 spasi min j spasi redirect spasi / to spasi port spasi 3128. Untuk ETH kita gunakan ETH1, yakni ETH yang akan diblok oleh proxy server. Kemudian Ctrl X Y lalu jalankan dengan perintah service lc.local start. Setelah itu kita akan ganti settingan IP forward, yakni nano/sys/proc/net/ip_v4/ip_forward. Mohon maaf tidak menggunakan etc, jadi setelah nano langsung /proc. Kemudian setelah komennya benar, enter, dan untuk angka 0 kita ganti menjadi angka 1. Kemudian jika sudah Ctrl X lalu Y, dan kita akan service quit restart dan tunggu prosesnya. Cukup lama. Dan jika sudah, langsung saja kita lakukan pengecekan pada Internet Explorer, dan hasilnya ya error access denied by a window. Dan kita cek pada Internet Option, connection dan setting. Inilah maksud dari transparent. Kita tidak menggunakan settingan namun web
akan tetap terblokir. Kita tidak menggunakan LAN setting, tidak mencentang user proxy, namun tetap terblokir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.